Recording Asyhadu in an la progress. ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbis shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, Jamaah Masjid Al-Hidayah Capital Place yang hadir di masjid maupun yang menyimak secara online. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, siang ini kita melanjutkan kembali kajian serial Mendidik Anak Akhir Zaman, bab bagaimana mengikat hati anak. Di antara yang hari ini kita bahas adalah bagaimana memanfaatkan golden moment. Momen-momen yang istimewa yang itu sangat berbekas dalam jiwa anak. Di mana di antara indikasi momen itu istimewa adalah yang sampai melekat dan diingat meskipun sudah berusia atau berlangsung dalam waktu yang lama, yang disebut sebagai memorable moment. Di antara kelemahan orang tua zaman now adalah banyak menasehati, banyak bicara tapi enggak berbekas. Jadi kalau ditanya anak zaman now udah gedenya bilang gua nyesel ya dulu enggak denger omongan bapak gua. Emang bapak lu ngomong apa? Ya gua enggak tahu, orang gua enggak denger. Jadi di antara yang mungkin setiap omongan kita tapi anak bertambah dewasa, tapi anak tidak memiliki sebuah pesan yang berbekas, berarti kesalahan kita gagal memanfaatkan golden moment. Maka Nabi SAW mengajarkan setidaknya ada 5 golden moment yang wajib kita lakukan agar kita termasuk orang tua yang nasihatnya ini bisa berusia lekang, diingat bahkan saat anak sudah dewasa. Momen ini juga menjadi momen yang pas jika kita ingin memberikan masukan. Secara ilmu otak ada bagian atau waktu yang paling pas di mana otak itu mudah menerima nasihat. Di antaranya kalau menurut ilmu neuroscience, otak itu bisa menerima nasihat jika limbik bagian yang mengontrol emosi itu dalam keadaan tenang. Limbik terbuka lebar, membuka bagian penghubung informasi yang namanya insula. Insula itu penghubung antara otak namanya limbik, pusat rasa, dengan pusat berpikir. Insula itu kalau seperti paralon, jika dia tertekan akibat limbiksnya tertekan, maka air sulit masuk. Tapi kalau dia terbuka lebar, air atau informasi mudah masuk. Apa saja momen-momen yang istimewa yang kita bisa pelajari dari sirah nabawiyah? Yang pertama adalah saat pagi hari. Momen pagi itu momen yang paling pas untuk menyampaikan nasihat, terutama nasihat yang memberikan dampak kepada jiwa yang kita kenal dengan mood booster. Nabi SAW menjadikan momen pagi itu momen untuk menyampaikan kabar gembira. Makanya di antara kebiasaan Nabi setiap pagi bertanya sesuatu yang menggembirakan. Di antara yang meriwayatkan ini adalah hadis riwayat Muslim di mana sahabat bernama Samurah bin Jundab berkata bahwa pada hampir setiap hari di mana Nabi selesai menunaikan salat subuh,
Nabi menghadap kepada sahabat, kemudian Nabi bertanya kepada yang hadir, hal ro'a ahadu minkumul bariyata ru'ya. Siapa di antara kalian yang mimpi indah semalam? Nabi bertanya kepada setiap sahabat sesuatu yang memberi dampak emosi itu menjadi lebih bahagia. Siapa yang mimpi indah? Dan Nabi diberikan bekal oleh Allah sebagai pentakwil mimpi. Dari mimpi yang diceritakan itu Nabi selalu menceritakan atau memberikan yang namanya takwil yang membahagiakan. Contohnya diantaranya ada sahabat yang bercerita, ya Rasulullah, aku melihat langit terbelah dan aku naik ke atas. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat ini, kelak engkau akan dimuliakan oleh seluruh penduduk dunia, bahkan oleh seluruh penduduk langit. Jadi betapa bahagianya orang yang menerima hal ini. Atau dalam riwayat lain misalnya ketika ada sahabat yang mimpi buruk. Mimpi yang disebutkan membuat dia stres, bahkan dia merasakan kesedihan mendalam. Diriwayatkan sahabat Abdullah bin Umar mimpi dibawa keliling neraka. Mimpi ya. Dibawa keliling neraka ya. Tour of the nar. Ya. Siapapun kalau diperlihatkan neraka sulit untuk merasakan bahagia pastinya. Pastinya mencekam. Demikianlah dialami oleh Abdullah bin Umar. Bangun tidur nafasnya tersengal-sengal. Dia bahkan merasa sedih luar biasa, murung. Dan dia tahu bahwa yang namanya mimpi buruk jangan diceritakan ke orang lain kecuali yang dipercaya tidak punya hasad. Makanya di antara adab kalau kita mimpi buruk, ada pertama apa? Bangun kemudian meludah ke sebelah kiri dan berisyarat ya sambil membaca ta'awuz ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Puih. Puih itu ada pertama. Tapi meludah ke kiri itu isyarat aja, jangan beneran. Sebab kalau ada istri di sebelah diludahin bisa ribut gitu ya. Puih gitu ludahnya dikumpulin lagi habis bangun tidur. Kemudian jangan ceritakan kecuali kalau orang yang kita ceritakan ini nggak punya hasad. Sebab mimpi buruk yang ceritakan bisa jadi penyebab celakanya seseorang. Terutama jika yang diceritakan ini punya hasad sama kita seraya mendoakan yang keburukan. Sebab kata Nabi, mimpi itu seperti burung di atas udara yang kalau dijatuhkan ke bawahnya air, dia jatuh di air. Jika dijatuhkan bawahnya tanah, jatuh ke tanah. Makanya kadang-kadang bisa jadi mimpi itu menjadi sebuah kebenaran ketika diartikan dengan cara yang buruk. Makanya adabnya kalau ada orang mimpi buruk, ucapkan kalimat yang baik. Ya, kalimat yang baik. Dan Nabi ketika kalau kita takut orang tersebut berkata yang kalimat buruk yang mencelakakan diri kita, maka jangan ceritakan. Ya, kecuali tadi sama orang yang tidak punya hasad. Dan Abdullah bin Umar ketika mimpi ini dia akhirnya mau tak mau dia cerita sama saudarinya yang bernama Hafsah. Hafsah ini istri Nabi sekaligus saudara kandung Abdullah bin Umar. Ketika Hafsah bercerita kepada Nabi, Nabi langsung memanggil Abdullah bin Umar dan disitulah Nabi memberikan motivasi. Apa kata Nabi? Ni'mar rajul Abdullah law kana yusallil lail. Sebaik-baiknya laki-laki adalah engkau wahai Abdullah seandainya engkau rajin salat malam. Lihat bahasa Nabi. Mimpi buruk tapi dikasih kalimat motivasi. Maka pentingnya kita orang tua di pagi hari jangan membuat kata-kata yang buat anak enggak punya mood untuk sekolah atau mood kerja.
Makanya perhatikan, jangan pagi hari itu ngasih kisah-kisah yang berat, kata-kata, ya jangan sampai bangun pagi ditanya, ya harga Pertamax naik ya dek, itu bikin stres. Yang mimpi, kalau mimpi buruk anak gimana Ustaz tadi? Cari kata-kata yang kita asosiasikan sebagai positif. Pah, aku mimpi dikejar-kejar anjing misalnya. Jangan bilang gini, wah sebentar lagi kamu mati. Nah, istighfar banyak tobat makanya. Tinggal tulang nanti badan kamu loh. Tuh anak gak mau sekolah tuh. Tapi ucapkan apapun boleh selagi kata mengandung makna positif. Ya, bisa jadi kita bilang, Masya Allah, anjing yang hina aja ngejar-ngejar kamu. Apalagi orang lain, saking ngefansnya sama kamu. Bisa jadi seperti itu. Jadi yang pertama, jagalah lisan, terutama nasihat di waktu pagi itu, kata kuncinya mood booster. Yang kedua, manfaatkan waktu reguler di siang hari. Pagi itu mau golden moment di waktu reguler saat bangun tidur. Yang kedua di siang hari. Siang hari itu ada waktu yang disebut transition time. Waktu di mana orang butuh rehat habis aktivitas kayak sekarang nih. Ini waktu transisi nih. Habis kerja istirahat dulu deh. Anak kita juga gitu. Maka Nabi mengingatkan dan dalam sebuah riwayat Nabi itu mencontohkan waktu siang hari itu waktu yang tepat untuk menyapa. Cukup menyapa saja. Memberikan sebuah pengaruh lagi capek mendapatkan sapaan dari orang tua. Dalam sebuah riwayat Nabi melakukan ini kepada anak-anak. Marra Rasulullah alaihi wasallam ala gilmanin fasallama alaihim. Rasulullah SAW melewati sekelompok anak dan menyapa mereka. Yang pertama kita bahas di sini Nabi mengajarkan adab orang tua menyapa anak. Walaupun secara etika anak itu harus hormat sama orang tua, tapi untuk menyapa anak kecil kita boleh mendahulinya. Jangan mentang-mentang orang tua dia duluan. Kalau dia hormat, sapa saya. Makanya dari sini para ulama mengatakan orang tua yang bijak dia yang memulai dulu menyapa anaknya. Apalagi kalau anaknya masih kecil. Jadi jangan langsung marah kepada anak yang bilang, kamu tuh nyapa papa duluan, nelpon duluan. Udah tahu anak-anak gak sopan, bukan. Yang benar itu boleh kita bilang, Assalamualaikum nak, boleh. Apalagi kalau dia masih kecil, ya. Dalam hal ini orang tua yang menyapa anak, apalagi di era hari ini di mana kita mudah mendapatkan akses seperti telepon, misalnya anak kita megang handphone, entah itu di rumah, kalau di rumah mungkin lewat telepon ibunya atau neneknya, maka itu sangat mempengaruhi jiwanya. Sebab pintu masuknya pihak ketiga untuk merebut jiwa anak kita itu di siang hari. Makanya agar kita selalu terkoneksi dengan anak, siang hari itu waktu yang kita harus menjaga koneksi dengan menyapanya. Dan di antara hal yang kita latih kalau menyapa anak itu, terutama menyapa yang terkait dengan emosinya, perasaannya. Jangan nyapa tugas. Misalnya jangan anak siang hari langsung nanya, gimana PR-nya? Ya, udah sholat belum? Boleh saja bertanya itu, tapi secara psikologi anak itu senang disapa kalau perasaannya dipahami. Makanya Nabi SAW itu kalau menyapa sahabat itu selalu bertanya yang pertama tentang keperasaannya. Misalnya Nabi bertanya, Kaifa tajiduka ya Mu'az? Bagaimana kondisimu wahai Mu'az? Berarti perasaan.
Atau Nabi pernah menyapa Jabir yang sedang sedih karena bapaknya baru aja syahid. Nabi berkata, Mali aroka munkasiron ya Jabir. Aku ngelihat mukamu seperti orang patah hati wa Jabir. Kenapa gitu? Tuh, Nabi itu kayak gitu. Lebih fokus menyapa perasaan. Makanya jangan sampai anak-anak itu ketika disapa bapaknya, bapaknya lebih fokus kepada sapaan tugas ya. Ya, apalagi kalau sudah lama nggak bertemu, jangan tugas, tapi perasaannya bahagia nggak hari ini gitu. Coba ada orang tua yang kayak gitu. Apalagi yang sering saya ceritain tuh orang tua pesantren tuh. Jadi kalau nanya itu pertanyaan template ya, udah makan belum? PR udah belum? Hafalan kamu berapa juz? Sampai-sampai anak pesantren tuh kalau dapat telepon bapaknya dia punya jawaban template ya. Udah 10 juz, waalaikumsalam, tutup. Karena tadi ya. Yang ketiga, waktu yang kita manfaatkan secara reguler untuk kita bisa mempengaruhi jiwa anak, yaitu malam hari sebelum tidur. Waktu malam hari adalah waktu yang paling pas untuk menanamkan nilai, dan itulah cara yang dilakukan Nabi sebelum tidur. Kepada siapa? Kepada beberapa sahabat cilik. Seperti misalnya Abdullah bin Abbas. Nabi itu disebutkan bahwa Abdullah bin Abbas itu beberapa kali numpang nginep di rumah Nabi. Karena dapat privilege, karena Nabi menikahi bibinya Abdullah bin Abbas yang namanya Maimunah. Maimunah ini bibi kandung dari Abdullah yang sekaligus istri dari Nabi SAW. Jadi Abdullah bin Abbas dapat privilege bisa nginep di rumah Nabi karena ada orang dalam, ya, ordal. Karena ada ordal dia bisa nginep. Dan momen itu dijadikan Abdullah bin Abbas untuk banyak belajar dari Nabi. Sebab waktu malam itu waktu yang krusial, di mana Nabi menyebutkan an-naum akhul maut, tidur itu saudaranya kematian. Jadi tugas orang tua mengantarkan tidur untuk mengakhiri hari dengan husnul khotimah. Seperti kita ingin mengantarkan saudara kita mengakhiri hidup dengan husnul khotimah, demikian juga jangan sampai anak menjelang tidur su'ul khotimah. Contohnya apa? Sebelum tidur malah marah-marah. Sebelum tidur malah dengerin atau hal-hal yang merusak pikiran. Lihat postingan di sosmed yang goyang-goyang, dengerin musik yang gak bener gitu ya. Makanya pentingnya kita untuk menjadikan momen tidur itu. Di antara yang dilakukan misalnya mendengarkan anak bercerita. Dari cerita itu kita membantu anak merilis emosinya. Anak tidak menyimpan emosi negatif. Apapun ceritanya dengerin. Mau ceritanya itu kesel, happy, gak apa-apa. Tapi setidaknya dia membuang emosinya di sebelum tidur. Karena di antara kebahagiaan itu kalau sebelum tidur orang menghadap mau tidur itu dalam keadaan hatinya lapang. Dan itu yang membuat seseorang itu bisa dijamin masuk surga karena itu. Ya pernah dengar nggak kisahnya ada Nabi pernah menyebutkan seorang sahabat dengan kalimat huwa ahlul jannah, dia ini ahli surga. Gitu. Berkali-kali sampai sahabat yang lain bertanya. Singkatnya kan sahabat ini melakukan penyelidikan. Dan akhirnya dilihat selama 3 hari 2 malam gak ada istimewa, ini orang ibadahnya kok biasa aja. Akhirnya karena keponya dia tanya, akhirnya dia cerita. Dan dia cerita, saya itu sebelum tidur hati saya itu bersih dari amarah, kesel, maafin orang gitu. Makanya supaya hati bersih, kesel, marah sebelum tidur itu buang aja keselnya itu. Jadi kalau anak cerita dengerin. Barulah tugas kita 2. Kalau ceritanya itu punya nilai positif, kita record, kita kuatin. Masya Allah. Bagus banget ya. Kalau ceritanya negatif, baru kita perbaiki. Bisa dibilang, tadi aku gampar temenku, kesel banget.
kita bisa bilang, nah tanganmu itu untuk dipakai berbuat baik, bukan untuk memukul saudara sendiri ya gitu. Itu sebelum tidur tuh. Terutama anak di bawah 10 tahun. Yang punya anak di bawah 10 tahun, ingat, jangan biarkan anak di bawah 10 tahun tidur tanpa pendampingan, nggak boleh. Temani, karena isi kepalanya itu sangat menentukan dia nanti di saat dia remaja. Kalau pengalaman baik kita record. Tadi aku habis traktir temanku beli bakso yang lewat. Hebat. Uangnya dari mana? Tadi ngambil dompet papa ketinggalan. Nah itu beda lagi tuh. Jadi kita bisa memberikan banyak hal gitu. Jadi waktu malam itu termasuk menutup malam itu dengan doa, ajarkan, tidaknya istighfar. Ya. Yang keempat, waktu yang kita jadikan momen untuk menasihati supaya berbekas itu yang secara reguler saat naik kendaraan. Ini dilakukan Nabi kepada beberapa sahabat, diantaranya kepada Abdullah bin Abbas yang dikenal sebagai ya sahabat yang cerdas dalam urusan fikih dan takwil atau tafsir. Nabi pernah membonceng Abdullah bin Abbas dan langsung menasihatinya, dan itu berbekas sampai Abdullah bin Abbas dewasa. Ikhfazillah yafazka, kata Nabi, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Maka kalau kita ingin menjadikan momen yang istimewa, jangan membiarkan anak berangkat sekolah apalagi jauh diantar orang lain. Usahakan nganter anak kalau sempat, apalagi kalau searah. Yang kedua, kalau kita mampu jangan ada supir. Ini penting nih. Berapa kali saya ingetin, kalau nganter anak jangan bawa supir. Karena anak butuh kebersamaan berdua saja. Kecuali kita nggak bisa ya, karena butuh lanjutannya mau berangkat lagi sama supir, boleh sesekali. Tapi kalau kita lagi kosong nih, pernah ada salah satu artis saya tegur dan dia akhirnya tahu, oh iya ya harusnya nggak pakai supir. Bawa sendiri, pakai motor, karena momen itu. Di situ kita bisa membuka pembicaraan, ngobrol sama anak. Kalau ternyata memang nggak bisa karena memang habis itu harus berangkat kerja, karena butuh supir ya nggak masalah. Nah, momen saat bersama anak tuh bisa kita pakai untuk bicara banyak hal. Ya, seperti yang dilakukan Nabi. Jadi momen yang keempat, naik kendaraan. Yang kelima, momen yang nggak boleh kita absen, momen saat makan bersama. Momen makan bersama. Lagi di meja makan tuh momen ngobrol. Makanya di antara riwayat yang terkenal dari Umar bin Abi Salamah, saat dia lagi makan waktu kecil, dia makannya itu nggak tertib dan itu mengganggu yang lain. Maka momen di saat makan itulah Nabi menegur ya. Umar bin Abi Salamah ini adalah anak tirinya Nabi. Nabi mengatakan, ya gulam, samillah ta'ala wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Wahai anak muda, makan sebut nama Allah, makan pakai tangan kananmu dan makan paling dekat denganmu. Jadi ini momen yang dimanfaatkan Nabi. 5 ya, nanti kita lanjutkan lagi. Ini momen reguler yang sering dilakukan setiap hari. Jangan sampai kita nggak berperan, apalagi para ayah nih. Jangan sampai ayah, anak udah tumbuh dewasa, tidak ada satupun yang dia ingat dari kesehariannya karena ayah yang absen. Ya, ada salah satu klien saya itu kalau ditanya ceritain ayahnya, dia nggak ngerasa ada peran ayahnya. No, karena hari-hari dengan ayahnya kayak orang asing aja. Makanya 5 yang harus kita manfaatkan para ayah. 1, bangun tidur sebelum berangkat kantor, sapa, kasih motivasi, tanya mimpinya atau kasih kata-kata yang menggariakan. 2, siang hari kalau udah punya handphone,
WA, tanya kabar perasaannya. Kalau nggak punya, telepon orang terdekatnya, siapa, entah ibunya yang lagi megang handphone atau neneknya. Yang ketiga sebelum tidur. Yang keempat saat lagi naik kendaraan. Yang kelima makan bersama. Ya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang momen-momen yang bisa kita upgrade untuk membantu anak kita punya ikatan hati dengan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.